Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Sapitri dari kelas manajemen 23EX dengan NPM 234111008. Saya akan menjelaskan perkembangan perdagangan internasional antara Indonesia dengan Cina. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi dan pasar. Pertumbuhan pasar, Cina tetap menjadi salah satu pasar terbesar di pertumbuhan dunia. Pertumbuhan ekonomi dan permintaan akan berbagai produk dapat menjadi peluang bagi ekspor Indonesia. Diversifikasi produk, Indonesia dapat berupaya untuk memperluas dan meningkatkan nilai tambah produk ekspornya ke Cina. Bukan hanya terfokus pada komoditas, tetapi juga pada produk manufaktur yang lebih kompleks. Kedua, investasi dan kerjasama bisnis. Investasi Cina di Indonesia, investasi Cina di sektor infrastruktur, manufaktur, dan teknologi di Indonesia dapat terus berkembang, membuka pintu bagi kerjasama yang lebih lanjut. Kerjasama strategis, kemungkinan adanya kerjasama lebih lanjut antara perusahaan-perusahaan dari kedua negara di berbagai sektor bisnis, termasuk teknologi, energi terbarukan, dan manufaktur. Ketiga, perdagangan digital dan e-commerce. Peningkatan perdagangan digital, e-commerce dan perdagangan digital antara kedua negara dapat terus berkembang, terutama mengingat penetrasi teknologi yang tinggi di Cina. Kerjasama platform e-commerce antara Indonesia dan Cina bisa menjadi strategi untuk meningkatkan akses ke pasar masing-masing. Keempat, kebijakan perdagangan dan hubungan diplomatik. Ketegangan politik. Kondisi hubungan politik antara Indonesia dan Cina dapat mempengaruhi arah perdagangan. Ketegangan dan peningkatan kerjasama diplomatik dapat mempengaruhi kebijakan perdagangan. Pengaruh kebijakan perdagangan. Perubahan dalam kebijakan perdagangan, tarif dan regulasi, impor dan ekspor dari kedua belah pihak dapat mempengaruhi arus perdagangan. Yang kelima, teknologi dan inovasi. Teknologi inovasi, peluang untuk kolaborasi dalam inovasi teknologi, terutama dalam bidang membawa kecerdasan buatan, teknologi hijau, dan manufaktur cerdas, dapat membawa keuntungan bagi kedua negara. Penerapan teknologi, penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok dan distribusi barang dapat menjadi fokus dalam meningkatkan perdagangan bilateral. Dalam 5 tahun ke depan, untuk memperkuat kerjasama yang saling menguntungkan, menghadapi tantangan yang mungkin akan muncul, dan beradaptasi dengan tren global dalam perdagangan akan menjadi kunci penting untuk meningkatkan hubungan perdagangan antara Indonesia dan Cina. Menjaga kemitraan yang kuat sambil memperluas diversifikasi produk dan layanan bisa menjadi langkah penting dalam meningkatkan perdagangan bilateral. Contohnya misalnya kita belanja produk di e-commerce. Banyak sekarang e-commerce yang menjual produk dari Cina seperti baju, makeup, skincare, peralatan-peralatan lainnya, dan dengan harga yang murah dibandingkan produk lokal. Sehingga kerjasama antara Indonesia dengan Cina ke depan akan semakin luas. Dua negara telah berupaya meningkatkan kerjasama dalam berbagai sektor, termasuk investasi dan proyek infrastruktur. Namun, seperti halnya dalam hubungan perdagangan antara negara-negara lain, terdapat juga dalam tantangan dan perdebatan terkait keseimbangan perdagangan, tarif, dan kebijakan dagang. Beberapa isu yang muncul termasuk ketidakseimbangan perdagangan, pertanyaan seputar tarif, dan masalah-masalah terkait keamanan pangan serta lingkungan hidup, terutama terkait ekspor produk-produk pertanian Indonesia seperti minyak kelapa sawit. Pemerintah Indonesia dan Cina berupaya untuk menyeimbangkan kerjasama perdagangan mereka agar lebih adil dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
Ini melibatkan dialog terus-menerus, kesepakatan dagang, serta berbagai inisiatif dan kemitraan ekonomi untuk memperkuat hubungan dagang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.